sini saya sedang bersama Kak siapa? Silakan Pak Suri. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama saya Dia Ayu Andarsari. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Bisa dipanggil siapa Pak? Bisa dipanggil Dia. Oh ya, dia ya. Nah, Kak Isya ini kabarnya gimana sih? Alhamdulillah cukup baik. Kan kalau ini semester 3 ya Kak? Iya, Nah, semester 3 itu biasanya lagi sibuk-sibuknya ngapain sih? Sebenarnya kita itu kalau semester 3 itu kan udah mulai fokus sama mata kuliah kita ya, mata kuliah yang kita ambil di prodi itu. Jadi ya di semester 3 itu mesti banyak-banyak tugas, dan di samping itu kita lagi giat-giatnya di organisasi. Organisasi ya Kak? Kalau di organisasi itu Kak, dia itu apa aja? Kalau organisasi itu saya masuk di namanya Kakak Mbak Yu. Aku kan Kakak Mbak Yu. Itu kayak data gitu ya? Iya. Data prodi. Iya. Oh iya, data prodi ya. Nah, kalau jadi duta itu biasanya selalu sibuk atau sebelumnya itu pakai PIB Iya, kalau di Duta Prodi itu setiap ada acara HMSPGNI itu biasanya kita ikut andil, maksudnya ikut andil itu ya kita ada program tersendiri yang apabila ada acara di HMSPGNI itu kita ikut sertanya itu kita ya ada program tersendiri dari Kakak Mbak itu. Contoh besarnya itu seperti sepeda review itu sejuta pesona dalam liputan Kakak Mbak Yu. Jadi kita kayak meliput gitu di setiap acaranya HMPSPGNI. Oh, jadi kayak meliput gitu ya. Iya. Berarti kalau di Duta sendiri itu ada program sendiri sama ada kolaborasi sama HMPS. Iya. Oh, seperti itu. Terus kemudian, nah kakaknya ini kan mahasiswa nih. Kalau jadi duta itu sendiri kan sibuk ya, Kak. Apalagi di semester 3 ini kan banyak sekali tugasnya. Nah itu kakak pernah nggak sih merasa kayak tertekan atau mengalami kesulitan-kesulitan ketika mereka itu dalam bayangan gitu? Ya pastinya ada. Pastinya sangat. Waktu UTS itu bareng-bareng sama acara juga. Jadi kayak ya campur aduk gitu, tapi ya sebisa mungkin kita tetap bisa ikut andil di itu tadi duta, tapi kita juga harus fokus sama kuliah kita itu tadi. Oh berarti tetap harus bisa berjalan dua-duanya. Nah kalau dari kakak sendiri, bagaimana sih cara ketika mereka itu ada event barengan nggak, misalnya tugasnya itu numpuk ya misalnya, terus kemudian ada di duta sendiri itu juga ada acara. Nah itu gimana sih caranya memilih salah satu atau mendahulukan salah satu itu dipilih berdasarkan apanya gitu? Nah biasanya kan kalau ini sebenarnya duta itu kan bisa disambi ya. Iya. Maksudnya kan waktu acara event itu biasanya ya hanya waktu itu saja. Kalau tugas kan kita bisa ngajaknya sebelum-sebelumnya, itu juga bisa. Nah waktu senggang kita itu kita buat mengerjakan tugas. Jadi waktu ada event nanti kita itu ya walaupun masih keteteran tapi kan sudah dicicil sebelumnya tugas-tugasnya itu. Oh iya, berarti manajemen waktunya harus benar-benar bisa baik ya Kak. Oke, terus kemudian keduanya itu kan harus berjalan beriringan juga ya, harus seimbang gitu. Terus kemudian nah ketika sebelum menjadi duta itu kan pastinya kakak itu ada harapan apa sih yang ingin didapatkan dari duta ini. Nah itu kalau dari kakak sendiri itu apa? Ya kalau dari saya sendiri pastinya itu pengalaman yang memang menjadi duta itu kan bukan hanya sekadar aku ini loh duta, bukan seperti itu, tapi dia juga harus bisa menjiwai dirinya sendiri, bisa tahu kalau dia itu adalah presenter dari
Kalau saya berarti presenter dari prodi itu sendiri. Nah, jadi sebisa mungkin kita itu menjadi lebih baik lagi untuk menjunjung prodi kita. Oh, seperti itu. Eh, Kalau di yang kan kakak sudah berapa lama menjadi duta? Masih 1 semester. 1 semester. Nah, 1 semester menjadi duta ini pengalaman yang menurut kakak itu meningkatkan diri kakak itu apa sih? Pastinya public speaking. Jadi di duta prodi itu ada kita sendiri mempunyai proker yang bisa meningkatkan, yaitu di ranah public speaking itu. Jadi mulai dari situ saya belajar buat memperbaiki public speaking saya. Jadi dengan itu ya khususnya. Terus kemudian kan kalau jadi duta itu kan pasti ketemu banyak orang kak. Iya. Nah, ketika kakak ketemu banyak orang itu, orang-orang itu melihat kakak itu sebagai kakak sendiri atau sebagai duta sendirinya ketika sudah menjadi duta. Seringnya orang-orang melihat saya sebagai duta karena bagaimana ya? Karena mungkin mereka sudah tahu kayak mengecap kita bahwasanya kita tuh oh ternyata gitu duta seperti itu. Oh, seperti itu. Nah, kan biasanya itu kalau duta itu kan harus bisa kakak kalau itu kan kalau istilahnya kasarnya itu kan pakai topeng gitu kan kak. Iya. Nah, itu gimana sih caranya kakak tetap mempertahankan supaya diri kakak itu tidak hilang ketika menjadi duta saat itu? Kayaknya kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Nah, kalau kita lagi di acara duta, ya kita berperan sebagai duta, bagaimana kita membangun chemistry dengan pasangan kita, bagaimana kita menjadi sosok duta yang siap untuk dipandang semua orang bahwasanya kita itu mempunyai gelar duta. Nah, apabila kita di tempat biasanya ya seperti di kelas atau di luar kelas, nah kita bisa menyesuaikan dengan orang tersebut. Jadi kalau di kelas ya biasa saja, kita itu teman. Oh, berarti pandai-pandai untuk menempatkan diri ya. Iya. Nah, selama menjadi duta ini, kakak ada stres atau tertekan gitu nggak sih? Belum ada. Oh, berarti enjoy sekali ya. Semoga dia enjoy ya. Berarti masih aman ya sampai saat ini. Oke, terus ketika menjadi duta itu kakak masih bisa menjadi diri sendiri atau bagaimana? Saya masih bisa menjadi diri sendiri. Nah, boleh diceritakan nggak sih kak gimana proses perjalanan selama kakak sebelum menjadi duta sampai bisa menjadi duta? Iya. Nah itu kan pendaftaran duta prodi itu diadakan waktu saya semester 2. Iya. Nah itu tuh awalnya ada per kelas itu delegasi dari kelas itu 1 pasang laki-laki sama perempuan. Nah terus kita ada tahap tes-tesnya juga, seleksinya. Terus saya awalnya juga tidak menyangka saya bisa menjadi duta karena saingan saya itu termasuknya juga banyak yang sangat luar biasa dalam hal public speaking, dalam hal penampilan, bunyi. Mereka itu sangat luar biasa, tapi tidak tahu ya benar-benar saya bisa menjadi anak buah dari Keren sih ya. Terus ini masih pengalaman pertama atau pengalaman pertama. Pengalaman pertama terus sudah bisa menang ya. Iya. Alhamdulillah. Nah, kakak ada nggak sih motivasi untuk teman-teman semuanya yang bisa menginspirasi gitu? Itu teman-teman jangan berhenti ya. Kita itu walaupun kita jatuh berkali-kali, kalian harus tetap mau, tetap berusaha, tetap harus bisa menggapai mimpi yang kalian inginkan. Oke, terima kasih Kak Dia sekali lagi. Terima kasih sudah mau diwawancara oleh kami.
Oke, jadi terima kasih Kak Dia atas motivasinya. Yes. Terima kasih sudah mau diwawancara juga. Nah, terima kasih wawancara kali ini kita selesaikan sampai di sini. Terima kasih teman-teman semuanya.